Tapi terus pas dia masuk, dia malah nemu tas dan barang-barang si pelaku yang ditinggal di sana. Makin panik lah Not di sini. พี่มันมองนู่น ไม่เป็นไรปลอดภัย พี่ แล้ว พี่เห็น Dia tuh ngirim chat ke teman-teman Discord-nya yang bilang, "Today is the doomsday. Hari ini adalah hari kiamat." Oke, ini yang banyak di request nih. DM masuk semua pada minta bahas ini. Penembakan di Siam Paragon kemarin. Jadi ya bakal kita kulitin ya ini kasus ya. Fakta-faktanya gimana, kronologinya gimana, dan update-update setelah kejadian itu gimana aja. Dan ternyata yang mungkin orang nggak ngeh, kasus-kasus penembakan gini di Thailand tuh lumayan banyak loh. Tahun ini aja tuh seingat gue sama yang ini tuh udah ada 2 berarti kasus kayak gini. Jadi ya udah kalau gitu langsung aja kita bahas kasus penembakan di Mall Siam Paragon yang ternyata pelakunya tuh bocah 14 tahun. Dan ntar kita bahas juga gimana sih sebenarnya regulasi senjata di Thailand di Learning by Googling. Ya, jadi di tanggal 3 Oktober 2023 kemarin nambah lagi nih kejadian penembakan di Thailand. Dan kali ini pelakunya tuh masih umur 14 tahun. Buat yang ini kejadiannya tuh di Siam Paragon, mall yang bener-bener ada di pusatnya Bangkok nih. Kalau lu pernah liburan ke Bangkok, gue yakin lu pasti pernah ke mall ini. Siam Paragon, Siam Center, terus Siam Discovery. Terus jalan dikit ada MBK. Nah itu tuh daerah pusat banget tuh, orang lokal sama turis yang ngumpulnya tuh pada di situ. Dan ini waktu kejadian beritanya tuh langsung naik ya, beritanya langsung kesebar di mana-mana. Bahkan sebelum si pelaku ketangkep dan masih nembak-nembakin orang di dalam mall. Ini biar enak kita runutin dulu deh ya, kronologi kejadian itu sebenarnya gimana sih waktu itu. Jadi di jam 15.35, pelaku tuh masuk ke mall Siam Paragon lewat jalur BTS Siam. BTS tuh BTS ya, Skytrain. Kalau orang sana nyebutnya tuh BTS. Terus di jam 15.40 si pelaku ini ke lantai M sambil ngebawa ranselnya. Terus jam 15.42 dia masuk ke toilet lantai M dan disinilah yang jadi tempat awal dia nembak nih. Jam 16.10 dia mulai nembak-nembakin orang di sekitar toilet dan di jam 16.11 dia mulai tuh keliling lantai M buat ngeburu orang. Jadi ya kira-kira gitulah susunan kejadiannya dari dia datang sampai dia mulai nembak. Nah, kalau menurut saksi yang namanya Not, waktu dia lagi di toilet sendirian di lantai M, tiba-tiba ada bocah 14 tahun yang bawa ransel dan masuk ke salah satu bilik di toilet. Dan waktu si bocah ini keluar dari bilik, jarak Not sama si bocah ini nih cuma beberapa meter aja. Dan disitulah Not ngeliat bocah ini keluar sambil bawa pistol. Tapi udah nggak bawa ransel tuh, jadi pistolnya doang. Dan kalau menurut Not, cara si bocah ini bawa pistol tuh bener-bener kayak yang udah pro gitu. Tapi di situ Not tuh mencoba nggak negatif thinking lah. Dia mikirnya, masa bocah gitu bawa pistol beneran? Nggak mungkin lah. Paling lagi main sama temen-temennya ini. Dan kata Not juga, dia tuh ngeliatnya yang dibawa tuh kayak bukan pistol beneran gitu. Dan ya ini kan di dalam mall ya, masa bisa bawa masuk pistol beneran? Nggak mungkin lah. Not mikirnya gitu. Tapi terus selang beberapa detik doang, dari arah luar toilet, Not tuh ngedenger suara tembakan gitu. Dan setelah ada suara tembakan kedua, baru udah di situ tuh kedengeran. Semua orang pada panik dan teriak-teriak kabur ketakutan. Nah, Not yang ikut ketakutan waktu itu, rencananya dia tuh mau ngumpet di bilik toilet. Tapi terus pas dia masuk, dia malah nemu tas dan barang-barang si pelaku yang ditinggal di sana. Makin panik lah Not di sini. Dia mikirnya ini si pelaku pasti bakal balik lagi nih ke sini nih buat ngambil barang-barang dia nih. Kalau pas dia balik terus ada gua di sini, wah bisa kelar gua. Mikirnya dia gitu. Dan ya masuk akal sih. Akhirnya Not nggak jadi ngumpet di bilik tuh, dia nyoba kabur keluar aja udah. Dan di perbatasan toilet cewek-cewek gitu, yang biasanya cewek ke kiri, cowok ke kanan gitu. Nah di tengah-tengah itu tuh Not nemu jasad office girl yang kerja di toilet. Dan diyakini cewek inilah yang jadi korban tewas pertama. Terus korban keduanya tuh perempuan turis dari Cina gitu, yang ternyata waktu kejadian dia tuh lagi berdiri di antrian paling terakhir buat masuk ke toilet. Ini gue ngebayanginnya kalau jadi si Not, stres sih gue sih pasti sih. Aduh. Lu bayangin aja, lagi sendiri kan tadinya di toilet kan, masuk satu orang, lu sangka siapa, ternyata dia pelaku penembakan. Dan pas lu mau sembunyi, lu nemuin barang-barang dia, nggak jadi sembunyi, lu keluar malah nemuin jasad. Ya gimana nggak stres coba. ครั้งแรกเห็นควันแล้วครับคือครั้งแรกผมเห็นควันแล้วผมเนี่ยเข้าใจคิดว่าเขาว่าเล่นกับเพื่อนเพราะว่าผมเข้าใจคิดว่าเป็นปืนบีบีกันเพราะผมมองไม่ถนัดเพราะผมบอกว่ามันยืนห่างกันก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าคือเราไม่ได้แบบคือไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการยิงกันเกิดขึ้นในห้าง Terus abis nembakin di sekitaran toilet, bocah ini naik eskalator ke lantai 2. Keliaran bentar di sana, terus dia naik lagi ke lantai 3. Dan di momen inilah, waktu dia di lantai 3 inilah, sambil dia keluyuran nyari korban, berita ada penembakan di Siam Paragon tuh nyebar ke publik. Dan 16 menit abis berita ini jadi rame, di jam 16.46 polisi datang tuh. Mereka ngecek CCTV dan akhirnya pelaku ditangkap di lantai 3 di jam 17.20. Berarti dari dia mulai nembak sampai akhirnya ketangkep tuh kira-kira sejam lebih ya, sejam
jam 10 menit lah. Mulai nembak tadi kan jam 16.10, ketangkapnya jam 17.20 kan. Dan sayangnya sebelum ketangkap, si bocah tuh sempat nembak mati lagi satu karyawan toko yang ternyata dia nih warga negara Myanmar. Cewek pegawai toko dari Myanmar ini dia tuh kena tembak 3 kali. 1 kali di leher, 2 kalinya tuh di punggung. Ini berarti korban tewasnya tuh 3-3-nya tuh cewek ya. Satu office girl yang di toilet tadi, terus turis Cina yang lagi ngantri di toilet tadi, sama ya pegawai toko dari Myanmar ini. Aduh. Terus dia tuh ketangkepnya gimana? Jadi waktu itu ada sekitar 10 polisi yang ngebekuk si bocah di salah satu toko furniture di lantai 3. Dan karena sadar udah dikepung, dia di situ langsung nyerahin diri aja udah, nggak ada perlawanan sama sekali. Nah, abis polisi berhasil nangkap si bocah, nangkap pelaku, langsung lah tuh di situ. Sama polisi dicek tuh barang-barang yang dia bawa tuh apa aja. Kartu-kartu identitas yang dia bawa semuanya dicek-cekin tuh sama polisi tuh. Dan disitulah polisi baru sadar kalau ternyata pelakunya tuh anak di bawah umur. Terus selain kartu identitas, HP si bocah ini juga dicek-cek. Dan dari HP-nya inilah kelihatan kalau si bocah ini ternyata emang gak asing dan edik banget sama tembak-tembakan dan senjata. Pas dibuka-buka HP-nya ditemuin tuh grup chat game-game Battle Royale gitu. Dan di grup itu, di hari itu, dia ada ngirim foto pamer senjata. Terus selain itu juga ditemuin barang bukti video dia lagi latihan nembak sama latihan ganti isi peluru. Jadi ya bisa dibilang emang udah terlatih lah bocah ini. เยาวชนคนนี้ส่งภาพแมกกาซีนบรรจุกระสุนไปในแชทของเพื่อนค่ะก่อนที่เขาจะเข้ามาก่อเหตุที่ห้างดังกลางกรุงเนี่ยในช่วงประมาณ 4:20 Nah di sosmed, di komen-komennya, kebanyakan gue lihat tuh pada nanyain, motifnya apa? Motifnya apa? Motifnya apa? Dan sayangnya sampai saat ini, sampai gue bikin video ini, motifnya tuh belum terlalu jelas ya. Ya, yang banyak diberitainnya sih bocah ini emang punya gangguan kejiwaan. Apalagi abis dia ketangkep, dia bilang dia nembak-nembakin orang soalnya waktu dia masuk mall, dia tuh ngedenger suara yang nyuruh dia ngelakuin itu. Kayak ngedenger bisikan-bisikan gitu. Terus di video detik-detik dia ketangkap yang kesebar, di situ juga kelihatan tuh kalau dia kayak orang ketakutan gitu. Sampai harus ditenangin sama polisi tuh waktu itu tuh. Pokoknya intinya di video itu tuh abis dia diborgol, dia tuh ketakutan. Dia bilang, Khi mình mongนู่น ไม่เป็นไรปลอดภัยแล้ว พี่เห็นเลย ปลอดภัยแล้ว พี่มันอยู่นู่น dan ya dari video inilah jadi banyak yang nyimpulin kalau dia tuh ngelihat sosok yang ngebisikin dia ngerasanya begitu, makanya dia ketakutan. เขามีความเหมือนจิตเวชครับเขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ไม่ได้ทานยาก็มีความรู้สึกว่ามีคนมาพูดว่าต้องยิงคนนี้ต้องอะไรเขามีเหมือนมีตัวเขาอีกคนนึง Tapi terus alasan dia dapat bisikan pas di dalam mall tuh langsung disanggah sama teman-teman Discordnya si bocah ini nih. Mereka bilang si bocah ini yang nama Discordnya Hunters, dia nih emang udah beberapa kali ngomongin rencana dia soal penembakan di Siam Paragon. Makanya teman-teman Discord dia tuh ngerasa wah agak nggak beres nih bocah nih. Tapi ya udah mereka diemin aja. Ya teman-temannya juga nggak nyangka kali kalau dia bakal ngelakuin itu beneran kan. Dan Discord ini nih emang jadi kayak semacam safe zone-nya dia gitu. Pokoknya semua masalah dia tuh dia curhatin ke teman-teman Discord-nya. Pokoknya teman-teman dia di situ pernah denger semua tuh masalah hidup dia tuh. Dari mulai masalah dia punya mental health issue, dia korban bully di sekolah, punya masalah sama orang tua, di-banned dari salah satu grup. Dan alasan-alasan lain yang bikin dia ngerasa butuh aktif di Discord buat kabur dari kenyataan. Jadi teman-teman Discord itu ngerasa, nggak mungkin lah dia melakukan penembakan gara-gara baru dapat bisikan di mall. Itu nggak mungkin. Soalnya ya lihat aja grup kita nih. Dia udah ngomong mau melakukan penembakan tuh dari beberapa hari yang lalu loh. Dan yang bikin makin jelas kalau dia udah bikin plan buat penembakan hari itu adalah karena di jam 15.12, sekitar setengah jam sebelum dia sampai di mall, dia tuh ngirim chat ke teman-teman Discord-nya yang bilang, "Today is the doomsday." Hari ini adalah hari kiamat. Jadi apanya yang spontan gara-gara dapat bisikan di dalam mall? Lu belum sampai mallnya aja udah ngechat begitu? Jadi alasan sakit kejiwaan mungkin bener. Tapi kalau dapat bisikan pas di mall atau dapat bisikan pas hari itu, ya itu jadi nggak valid. Orang kata teman-temannya tadi dia udah bikin planning nembak di Siam Paragon tuh udah berhari-hari sebelumnya kan? Sayang aja nggak ada yang percaya di sini. บอกว่าถูกแบนเพราะว่าส่งภาพไม่เหมาะสมเหมือนภาพโป๊ะเข้าไปในกลุ่ม Terus hal lain yang bikin orang-orang penasaran juga adalah gimana caranya bocah 14 tahun bisa megang dan punya senjata. Dan kok bisa senjata api begini masuk ke mall gede yang pastinya punya alat pendeteksi kan? Nah kalau menurut Thairat, cara si Hunters bisa punya senjata adalah dengan cara beli online lewat Facebook. Jadi awalnya si bocah ini, si Hunters nih nyoba ngechat seller namanya Piabut. Ngechat buat pesan peluru dengan harga 1.000 baht. Terus 2-3 hari kemudian barangnya beneran datang, langsung lah percaya Hunter sama Piabut ini. Dia tuh mikirnya kayak, oh mantep nih, trusted nih seller nih, pesan lagi yang lain.
Habis itu ya udah, langsung dari situ dia pesan pistol dengan harga 16.000 baht. Dan di sini sebenarnya awalnya Piabut tuh nggak bisa nyediain barang yang si bocah minta ya. Wah kalau pistol sih gue nggak bisa, tapi ada nih teman gue yang bisa nih, kalau mau sama dia aja. Dan karena si bocah si Hunter sudah percaya kan sama Piabut kan, trusted seller kan ini kan, jadi ya udah oke-oke aja dia. Tapi terus yang jadi pertanyaan lagi, bocah 14 tahun mana yang punya uang 16.000 baht saat itu juga? 16 ribuan baht tuh setara UMR Bangkok loh. Dan ternyata emang bener, dia nggak punya uang sebanyak itu. Makanya solusinya dia dapetin uang dari pinjol. Ini kalau di sana nama pinjolnya ada Rao kali ya. Atau apa? Rao Yutinan. Aduh, semoga gak ada yang ngerti dah. Dan ya udah, Hunter langsung minjem dari pinjol pakai aplikasi yang entah pakai ID siapa, langsung deh tuh cair tuh uang 16.000 bahtnya. Abis itu uang itu atas rekomendasi Piabut yang tempat dia beli peluru tadi, itu langsung ditransfer ke rekening orang yang namanya Swan Hong, bapak dari Akrawit, anak muda yang bisa ngerakit pistol. Ini inget ya nama-namanya ya, Piabut yang awal dia beli peluru, Akrawit tukang rakit pistol, Swan Hong bokapnya Akrawit yang jadi kayak manajernya gitu. Akrawit sendiri dia nih umurnya baru 22 tahun, tapi udah ahli banget tuh ngerakit pistol. Dan ternyata yang menarik nih kalau menurut Thairat, pistol yang dirakit sama Akrawit dan dipakai sama Hunters di Siam Paragon, itu tuh dibilangnya tuh sebenarnya bukan pistol beneran loh. Jadi pistol apa? Kalau dari penjelasan di Thairat, pistol tuh ada beberapa jenis gitu. Ada yang jenis BB gun, blank gun, sama pistol asli. Ini kita bahas satu-satu dikit deh ya. Kalau BB gun ini tuh sejenis pistol mainan yang bahannya dari plastik, yang pelurunya tuh bulat-bulat kecil gitu, yang biasa dipakai buat airsoft gitu. Dan disebut BB gun ini tuh nggak bisa diotak-atik biar jadi bisa pakai peluru asli gitu tuh nggak bisa dia ya. Nah itu jenis yang pertama, BB gun. Terus jenis yang kedua namanya blank gun. Pistol-pistol blank gun gini tuh sebenarnya biasanya dipakai buat syuting, buat adegan tembak-tembakan. Ya soalnya basicnya blank gun ini tuh emang cuma ngeluarin suara kenceng sama ada efek kilat-kilatnya gitu, tapi nggak ada keluar peluru dan emang nggak ada pelurunya juga. Tapi karena sebagian partnya tuh terbuat dari bahan metal, blank gun ini tuh jadi bisa dirakit-rakit dalamnya biar jadi bisa pakai peluru asli. Nah cara inilah yang dipakai sama Akrawit. Dia ngerakit blank gun biar bisa dipakai nembak beneran. Dan disebut kemungkinan besar ini juga yang jadi alasan kenapa metal detektor di Siam Paragon tuh nggak bunyi waktu dilewatin sama Hunters. Waktu dilewatin sama si bocah, padahal di dalam tasnya dia bawa pistol kan. Soalnya ya itu, senjata yang dia bawa tuh bahan metalnya tuh dikit banget. Sisanya tuh kebanyakan campuran plastik. Gagang luarnya aja itu dari plastik, dari polimer. Dan gue jadi inget ini berarti sejalan sama keterangan Note tadi ya, yang bilang kalau pas dia ngelihat pistol itu, dia sangkanya tuh itu pistol bohongan kan. ไกลภายในบางส่วนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเหล็กนะด้ามปืนเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นโพลิเมอร์หนาทีเนี้ยคนก็เลยจะเอามาดัดแปลงนี่แหละไอ้คำว่าเอามาดัดแปลงเนี่ยมันเลยทำให้พอดัดแปลงปั๊บไปซื้อชิ้นส่วนจากออนไลน์มาประกอบแล้วดัดแปลงทำให้ใส่กระสุนแล้วก็ยิงได้จริงๆ Dan kampretnya pas bapak anak ini disamperin polisi terkait perakitan blank gunnya Hunters, bapaknya di sini malah ngelak dan jadi kayak semacam numbalin anaknya gitu, numbalin si Akrawit. Kata si bapak, anaknya tuh emang udah dari lama punya passion dan keahlian di bidang itu, dan kata dia tuh udah nyoba ngingetin dari dulu. Udahlah jangan rakit pistol lagi lah, tapi ya udah nggak dihiraukan larangannya itu, tetap dilakuin sama si anak. Si bapak bilangnya begitu ke polisi. Kan ini kan apa ya? Ya kampret sih. Lu inget kan tadi kan? Padahal pas ditransfer pembayarannya tuh harus lewat si bapak. Sekalinya disamperin polisi, anaknya langsung ditumbalin loh. Kalau nggak kampret apa ini namanya? Tapi akhirnya Swan Hong, si bapak, dia ini tetap ikut ditangkap karena dianggap bersekongkol ngejalanin bisnis penjualan senjata ilegal. Apalagi terus ketahuan tuh dari rekening Swan Hong emang ada banyak transaksi beginian ternyata. Mampus. Tapi gara-gara penangkapan perakit senjatanya ini, fokus publik sekarang jadi kepecah nih. Ada orang-orang yang jadi fokusnya tentang ternyata segitu gampangnya ya jual beli senjata ilegal di kita ya. Bocah juga bisa beli loh. Ada yang fokusnya jadi ke situ, tapi ada juga yang kayak, woi jangan jadi mikirin itu woi. Ini si bocah gimana nih? Dia udah bunuh 3 orang loh. Harusnya dihukum berat nih. Jadi banyak yang lihatnya ini penangkapan si perakit senjatanya ini pengalihan isu nih. Biar kita lupa sama si bocahnya, lupa sama si pelakunya. Banyak yang anggapnya begitu. Apalagi terus walaupun si bocah ini dikabarin bakal kena 5 pasal berat, tapi sampai gue bikin video ini, si bocah, si Hunters, dia tuh baru dibawa ke pusat observasi doang buat diperiksa kondisi kejiwaannya. Baru di situ doang tuh sampai sekarang tuh. Dan gara-gara ini orang-orang sana tuh ngerasanya jadi kalau orang kecil kayak Prakitnya itu langsung ditangkap, langsung dipenjarain ya. Lah, yang nembaknya malah lama banget nih prosesnya nih.
Sampai sekarang kok masih observasi kejiwaan terus nih. Jadi pada mikir begitu. Apalagi terus muncul berita-berita yang bilang kalau si bocah ini tuh emang anak orang kaya banget. Sekolahnya aja di sekolah swasta mahal kan. Jadi ya udah makin deh tuh. ข้อเท็จจริงจึงยังไม่ยุติว่าผู้ต้องหา มีอาการป่วยทางจิตเวช และเนื่องจากการกระทำอาจเป็นภัยร้ายแรงต่อผู้อื่นจึงเห็นควร ส่งตัวไปควบคุมไว้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Tambahan dikit, yang aneh juga nih, di media-media Thailand tuh bener-bener nggak ada yang ekspos keluarganya dia loh. Padahal kalau kita bandingin sama kasus serupa, kayak kasus Prewa and the Nine Bodies aja, itu kan waktu itu langsung dibuka tuh ya semuanya ya. Si Prewa ini siapa, latar belakang keluarganya siapa, dan ketahuan di situ kalau dia ternyata keturunan bangsawan. Nah ini keturunan bangsawan ini tuh dihajar kan sama media kan. Kok bisa-bisanya orang tuanya Hunters ini nggak kebuka sama sekali ya? Jadi kalau ada info tentang orang tuanya, kayak yang bilang kalau bapaknya tuh profesor di Mahidol University, nah itu tuh ya sebatas penelusuran netizen sendiri, nggak pernah dikonfirmasi dan nggak pernah diberitain sama media juga. Dan bokapnya Hunter sendiri kemarin dia tuh udah tampil di publik, dia merasa dan menyatakan bersalah gitulah atas kelakuan anaknya. Tapi ya udah sebatas itu, tetap nggak dikulik backgroundnya apa, dia ini siapa dan lain-lain itu nggak ada. Kenapa bisa gitu ya? Dan sebenarnya kalau kita tracking ke belakang, kasus penembakan di tempat umum di Thailand tuh nggak cuma sekali 2 kali loh. Kalau menurut Amarin TV, so far udah ada 4 kasus begini nih. Yang pertama, ada kasus mirip-mirip begini di Patumuan di bulan Mei 2007. Pelakunya juga mirip-mirip yang kemarin nih. Anak laki-laki 20 tahun yang edik banget sama game perang. Dan pas kejadian dia tuh bener-bener nembakin orang random aja udah ditalatai pakai senjata perang. Itu yang pertama. Terus di 8 Februari 2020 ada penembakan juga nih di Mall Terminal 21 di Korat yang makan 31 korban jiwa dan 58 luka-luka. Yang ini seingat gua pelakunya tuh dia tuh sambil nembak-nembakin orang gitu tuh terus sambil ngerekam dirinya gitu ya. Bahkan sambil live kalau nggak salah deh. Ya sakit emang. Terus yang ketiga tuh yang pernah kita bahas, yang ini, yang di daycare Pania Kamra. Yang ini tuh pelakunya tuh mantan polisi, dan itu tuh kejadiannya tuh di tanggal 6 Oktober 2022. Belum terlalu lama jadi. Dan yang keempat ya yang ini, yang di Siam Paragon ini. Dan selain yang di list itu, kalau mau ditambahin lagi, di tahun ini tuh sebenarnya ada juga loh kasus penembakan begini di Bangkok. Mungkin ini ada yang ingat di tanggal 14 Januari 2023 kemarin, di depan Universitas Chulalongkorn, di sekitaran MBK. Waktu itu ada 2 orang yang naik motor yang terus tiba-tiba nembak ke arah orang-orang yang lagi jalan di trotoar di depan Universitas Chula ini. Gara-gara penembakan ini 1 orang meninggal di perjalanan ke rumah sakit. Dan yang ini motifnya tuh nggak ketahuan ya soalnya pelakunya juga nggak ketahuan sampai sekarang itu siapa. Ya isu-isunya sih ini katanya sih masalah antar alumni gitu. Jadi ya sebenarnya emang cukup banyak ya kasus-kasus penembakan gini di sana. Dan akhirnya kalau kayak gini kan yang bikin penasaran lagi, kok kayaknya gampang ya punya pistol di sana ya. Ini regulasinya sebenarnya gimana sih? Iya bener tuh. Nah, kalau menurut informasi dari Wasutep Chai-in, Wakil Kepala Staf Analisis Intelijen dan Alat Khusus di Thailand, di wawancaranya sama Thai PBS, dia bilang, kemudahan kepemilikan senjata di Thailand tuh di ASEAN emang ada di peringkat kedua setelah Filipina. Jadi ini Filipina, bawahnya langsung Thailand tuh. Semudah itu di sana ternyata. Bahkan kalau dibandingin di dunia juga, Thailand tuh posisinya cukup tinggi loh. Mereka ada di peringkat 13 di dunia. Disebut di Thailand tuh ada sekitar 10 juta senjata yang punya surat izin legal. Dan dari semua orang di Thailand yang punya senjata legal ini, 15%-nya tuh orang biasa ya. 15%-nya tuh warga sipil. Dan pas ditanya, emang ngurus izin kepemilikan senjata gini tuh gampang nggak sih? Kata Doi, emang termasuk gampang kalau di Thailand. Syarat utamanya tuh ada 3. Yang pertama, paham hukumnya dan minimal usianya udah 20 tahun. Terus yang kedua, nggak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berat termasuk kasus yang berkaitan dengan terorisme, narkoba, atau merugikan institusi. Dan yang terakhir, ini yang paling gampang nih, punya alamat tempat tinggal utama. Udah tuh gitu aja cukup tuh, langsung bisa punya senjata legal tuh. Oh iya, terus yang paling penting juga nih dari ngurus izin ini adalah alasan-alasan kenapa kita harus punya senjata. Nah itu makin kuat alasannya bakal makin gampang tuh izinnya tuh. Alasan-alasannya tuh bisa kayak buat ngejaga harta, buat ngelindungin diri, atau buat berburu. Pokoknya alasannya tuh harus jelas. Tapi ya setelah kasus ini kemungkinan besar regulasinya bakal dipersulit nih kayaknya nih. Dan buat yang ilegal juga mungkin bakal makin diawasin. Ya emang harus sih itu ya. เพราะฉะนั้นการที่คุณจะขอปืนมาได้เนี่ยคุณต้องมีทรัพย์สิน คุณต้องมีเงินในบัญชีคุณต้องมีสเตทเมนต์คุณต้องมีที่ดินเพื่อที่จะแสดงว่าคุณขอปืนไปเนี่ยคุณไปรักษาปกป้องของตัวเองนะไม่ใช่ว่าคุณไม่มีอะไรเลยแล้วคุณมาขอเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณจะเอาปืนไปทำอะไร Oke, sekian review kali ini tentang kasus penembakan di Mall Siam Paragon kemarin tuh. Ini buat yang pada mention-mention, buat yang pada DM-DM yang ngasih celah konten ke gua nih, udah ya semoga jelas ya. Ditunggu celah-celah konten lainnya nih. Gue paling suka gitu kalau ada yang DM terus ngasih ide gitu. Bang, bahas ini. Aduh, itu bersyukur banget gue. Khopun khap. Tapi ternyata regulasi buat punya senjata secara legal di Thailand tuh emang segampang itu ya.
Ya iya sih, gue tahu sih teman-teman gue orang Thailand yang mana-mana aja yang punya senjata tuh gue tahu. Ya minimal bapaknya yang punya lah. Tapi ya semoga ini kejadian terakhir ya, semoga kedepannya nggak ada lagi ya. Kan jadi takut nih kesana nih kalau begini nih. Kalau lu merevisi gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin nggak di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you, nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.